Ada yang kenal dengan danau di bawah ini? Ya, Danau Kelimutu yang berada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende. Danau ini mempunyai berbagai keunikan. Sebelum kita membahas keunikan dari Danau Kelimutu, kita akan membahas mengenai asal-usul dari Danau Kelimutu. And so let's go, mari kita bahas. Konon pada zaman dahulu di puncak Gunung Kelimutu hidup Kode Ratu beserta rakyatnya. Di antara rakyatnya itu ada dua orang yang bisa menggunakan sihir, mereka adalah Atabupu dan Atapolo. Keduanya bersahabat dan tunduk kepada Kode Ratu. Akan tetapi, mereka punya kebiasaan yang berbeda. Atabupu misalnya, ia adalah orang yang baik dan suka melindungi orang lain. Sedangkan Atapolo sahabatnya dianggap penyihir jahat karena suka memakan manusia. Suatu hari datang sepasang anak kalau atau anak yatim piatu kepada Atabupu. Mereka berdua meminta Atabupu untuk melindungi mereka dikarenakan kedua orang tuanya telah meninggal. Atabupu setuju untuk melindungi mereka berdua, tetapi dengan syarat mereka berdua tidak boleh meninggalkan ladang milik Atabupu agar tidak menjadi mangsa Atapolo. Suatu hari, Atapolo datang ke rumah Atabupu dan mengetahui keberadaan kedua anak yatim tersebut. Atapolo sempat akan memangsa anak yatim itu, namun Atabupu berhasil mencegahnya. Ya, Atabupu meminta Atapolo untuk menunggu hingga kedua anak yatim itu tumbuh dewasa. Akhirnya setelah dewasa, anak yatim itu menjadi Koofai dan dua murid. Lalu Atapolo datang untuk menagih janjinya dan memangsa kedua anak yatim itu. Namun, Atabupu tidak menginginkan kedua anak itu menjadi mangsa temannya. Akhirnya ia mencegah serangan Atapolo. Selanjutnya, Atabupu pergi ke perut bumi bersama dengan kedua anak yatim itu untuk menghindar. Namun, Atapolo terus mengejar mereka hingga akhirnya kedua penyihir itu pun tertelan bumi. Begitu juga dengan kedua anak yatim itu. Mereka terkubur hidup-hidup. Tak lama setelah kejadian itu, muncul air berwarna biru dari tempat terkuburnya Atabupu. Sedangkan di tempat Atapolo muncul air berwarna merah. Dan air berwarna hijau muncul di tempat terkuburnya kedua anak yatim tersebut. Dan ini dia keunikan yang ada di Danau Kelimutu. And so let's go. Persanggahan Belanda. Bekas persanggahan Belanda ini ditandai dengan papan nama yang terbuat dari kayu dengan cat berwarna hijau. Dan papan ini ditemukan dengan mudah di dekat area parkir Balai Taman Nasional Kelimutu. Persanggahan Belanda merupakan sebuah bangunan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Bangunan ini merupakan tempat peristirahatan dan persinggahan pegawai pemerintahan Hindia Belanda saat berkunjung ke Danau Kelimutu atau transit ketika berpergian dari atau ke kota Ende sebelum adanya jaringan jalan raya. Ritual Patika, tradisi memberi makan dan minum arwah leluhur di Danau Kelimutu. Patika adalah ritual memberi makan dan minum kepada leluhur di Taman Nasional Kelimutu. Mereka meminta kepada leluhur agar air Danau Kelimutu kembali normal. Ritual Patika ini juga dilakukan agar Kabupaten Ende dijauhkan dari wabah penyakit. Nah, ritual Patika ini diselenggarakan oleh suku Liu. Monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis merupakan salah satu satwa liar yang mudah dijumpai di area wisata Danau Kelimutu. Buah-buahan dan puncak daun dari berbagai tumbuhan yang berada di Taman Nasional Kelimutu merupakan sumber makanan bagi monyet ekor panjang. Prestasi yang didapatkan oleh Danau Kelimutu yaitu meraih gold winner dalam Planetarius tahun 2019 dan masuk 7 keajaiban dunia.